اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أمارة بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيء والهوى فإنما قصدتني أمارة بمعنى yang lain. Ammarah nafsu kang akeh mrentahe mari ingsun atau saktemene nafsu ammarah ingsun. Kalau disingkat nafsu ammarah ingsun, kalau diperpanjang saktemene nafsu kang akeh merentah ingsun bisu lawan Allah. Nafsu ammarah jelek maka arat iku ora tompo pitutur apa amarati, tidak mau dengarkan. Maka arat iku ora tompo pitutur sapa amarati min jahliha karena bodone amarati bisu bodoh binadi risyaibi wal alami lawan nadir tang meten-meteni asyaibi rupa uban kol haram dan rupa pikun. Nadirnya syai dan haram ya. Di tubuh kita sendiri ini sebenarnya yang mengingatkan ke kita kalau kita mau ambil ya mau dengarkan itu ya dua itu di sini ya. Di kitab ini di nazam ini ada dua, satu ya rambut yang putih uban itu peringatan kepada kita. Itu menoreng lau banyak tengah sedel tua gitu kan. Asyik haram pikun ini adalah orang yang sudah tidak sempurna dia punya pemikiran. Al-yawma nunakisu ilhal dibalik seperti anak kecil. Badan pikun ini badan sudah terikut semua lekerok kaki. Dua itu adalah yang peringatan kita. Tapi namanya nafsu amarah, nafsu yang amarah itu bisu, tidak mau mendengarkan pitutur peringatan nadir dari asyai wal haram. Wala a'addat minal fi'lil jamil, wala a'addat dan orang nyiapakan apa amarah bisu nafsu itu orang nyiapno minal fi'lil jamil ing penggawe kan bagus, kira dhaifin saking penggawe kang bagus kira dhaifin ing ngurmat tamu, kira dhaifin ing ngurmat tamu alam kang ya manggon kan nempel kan manggon atau ya apa dhaifin itu birok sira ing dalem sira ingsun
Wairu muhtasim, ale orang isi, ale orang isi. Itu sangat tinggi ini, apa itu? Ya bahasanya ini. Nah, di samping amarah bisu, nafsu yang jelek yang ada pada kita, kata Imam Busiri, tidak mau dengarkan, juga tidak mau mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang manfaat untuk kita, untuk dirinya. Itu maksudnya. Jadi diabaikan semua. Fi'lul jamil itu ya persiapan pekerjaan baik apa saja, sholat, puasa. Lalu syekh itu ibarat tamu yang singgah di kepala. Itu ibarat tamu. Lihat alama birasi yang singgah di kepala, rambut kupan ini. Sayangnya tidak mau ambil mau'idhah terhadap keberadaan syekh itu. Nah, tak tahu si anak boleh ya ada ijazah pengertian. Lau kuntu, masih jelas. Oh ya, lau kuntu, lamunon, ono ingsun, aklamu, iku, waro ingsun, ma'wakiluhu. Nah, lamu iku waro ingsun, arni ingsun ma'wakiluhu, iku orang ngegumno, orang mulyana ingsun, ya, buing. Ini lakon tu alamu anni ma'wakiluhu, lamu nawurlu ono ingsun, alamu iku ingsun, anni satu ingsun, ma'wakiluhu, iku orang mulyana, orang ngegumno ingsun, buing al-madkur dari buka masalah bed tadi itu. Katam tu sirran nyimpen, katam tu moko nyimpen ingsun sirran ing rahasia badakan bertelo opos ali kata ingsun saking sirran bil katami kelawan disimpan, bil katam kelawan disimpan. Nah ini maknanya pengakuannya Muhammad bin Busiri itu ya bahwa dirinya itu sembrono, maksudnya ya, sembrono. Saat-saat waktu ada kesempatan untuk berbuat jamil, berbuat baik, dia tidak lakukan. Lalu sembrono juga terhadap hak-haknya tamu yang berupa uban dan ya keriputnya badan itu, sehingga dia tidak begitu ada persiapan untuk mati, untuk mati bukan untuk apa. Maksudnya ya manli biraddi jimahin min wawayatiha, man utai sapa liku nulung ingsun, maksudnya man utai sapa liku nulung ingsun biraddi jimahin lawan nolak bandel. Jimah itu bandel, bokong, seperti kuda-kuda yang masih baru, yang masih liar, belum bersahabat dengan orang-orang kampung, itu yang ngamuk terus kan. Min wawayatiha, saking wawayah, saking dolime nafsu amarah kembali, nafsu amarah, saking sasare nafsu amarah. Artinya nafsu amarah itu sebenarnya perlu diikat. Nah, apa ikatnya? Kama turadu jimahul khair, kaya oleh dan tolak
Apa jimaul khair? Bandele cara bilujum lawan wesi tongan sebagai colok. Bilujumi lawan wesi ya lawan wesi apa namanya? Besi tutupi mulut. Besi tutupi mulut. Jadi kalau kuda yang agak-agak liar, ngamuk sana sini, ya, itu perlu pengaman, perlu hal-hal yang bisa menundukkan dia untuk menjadi tunduk. Apa antara lain lujum itu, yaitu besi yang diikatkan ke mulut kuda itu. Sehingga kuda dengan orang, kalau orang itu sudah biasa menjinakkan kuda ngamuk itu, ya menang orang. Karena apa? Nah, pegangannya adalah besi. Nah sekarang jimahu ammarah itu, nafsu ini juga begitu. Nafsu ammarah itu yang bukan hanya menggoda manusia waktu muda, tapi waktu tua pun. Waktu tua pun nafsu ammarah ini akan terus bangkit, nggak bisa berhenti. Saya sudah umur berapa, tapi umpama niat hati untuk hidup enak-enak, artinya umpama niat hati untuk hidup enak itu dibiarkan, wah berat. Sudah umur 70 mulai, apalagi saya muda, apalagi kalau masih muda. Ini tidak ada lain pertolongan yang dapat menjinakkan nafsu manusia. Nafsu ammarah bisu itu, ya, nafsu ammarah bisu itu termasuk barang haram, ya. Jadi orang atau jenis-jenis barang haram yang harusnya tidak boleh diambil dimakan. Gitu. Barang yang tidak haram pun, manusia makin tua ini sebenarnya disuruh kurangi. Sekalipun puasa, jangan seakan-akan kita dendam kepada puasa di siang hari. Saat datang makan tak minum, dendam setelah maghrib, setelah masuk minum es, minum ini, minum bergelas-gelas, makannya juga begitu. Akhirnya ya akan membuat mata ya redup, badan tidak sehat, badan loyo. Itu bukan enak, itu sebenarnya tidak enak. Jadi jangan biarkan nafsu atau keinginan kita itu, jangankan ke halal, ke yang halal saja. Kalau berbanyak-banyak itu tidak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf, jangan berbanyak-banyak. Dan itu akan jadi sarang penyakit. Orang sakit ini semua adalah karena pola makan. Ya. Kalau kamu, coba kamu tiap hari makan kambing, jangan yang lain. Nanti lama-lama darahmu akan naik. Makanya harus diatur pola itu. Ya ikan laut, ya kadang-kadang kambing. Saya pun juga begitu, ngatur saya. Kalau udah ngatur, jingkrek, akan stroke masih muda. Saya atur. Nah ini kembali ke corona lagi. Jangan ngomong mati hidup apa katanya Allah. Coba kamu udah atur makannya. Lah ngatur makanan itu ya pakai masker ini. Pakai masker ngatur itu. Basuh tangan itu ngatur namanya. Pola hidup ngatur sehat. Sehingga saya kesini sekalipun tidak rawan itu karena tidak termasuk terlalu banyak kerumunnya, hanya tidak rawan. Ya saya pakai masker. Ya, kalau berkerumun itulah. Kalau sudah mengena ke tarawih, mengena ke sholat Id, sholat Jumat,
Itu akhirnya berpikirnya orang bawah itu singkat, berpikirnya orang bawah itu pendek. Mateo dia bisa mengira, berpikirnya begitu. Padahal ulama-ulama besar sekarang ini, sekarang MUI, Muhammadiyah, NU, belum lagi yang alim-alim yang pondok-pondok pesantren. Kalau begitu, Sidogiri tidak akan dipulangkan dari pondok anak-anak santri. Nah, kenapa dipulangkan? Ya itu pola itu, pola pengaturan untuk tidak berkerumun agar tidak menular. Ya Allah semua. Kalau bukan Allah siapa yang membuat apa? Kita tahu sejarahnya. Orang cerita bahwa ini ada kebocoran dari bom di Wuhan ini. Tapi semua kalau tidak diizinkan Allah ya tidak akan jadi. Lah kalau diizinkan ya sekarang ini ujian kepada umat Islam bagaimana ngaturnya. Makanya udanian itu perlu diatur dan nafsu itu juga perlu diatur. Kayak saya ini kalau sudah ya menu ikannya kekil, kemudian gampang sekali ya, minumannya susu ditambah dengan STMJ akan naik dan mungkin tidak akan. Untuk yang muda-muda memang perlu, untuk yang tua apanya yang perlu sudah harus mengurangi, apalagi untuk orang-orang yang belum punya pasangan. Itu perlu ya, kasur syahwat itu adalah bisau agar nafsu itu tidak tinggi, itu dengan puasa itu. Artinya dengan makanan, makanya dia puasa kan. Kalau puasa sekarang, kalau puasa dulu kan puasa betul, sekalipun malam tidak makan melampaui batas kayak kita sekarang. Itu ya